Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Pemirsa Rumah Tajwid TV, muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1441 Hijriah yang lalu, Rumah Tajwid TV telah merilis program tilawahku yang berisi tilawah Al-Quran dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang dihitung per huruf. Bahkan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Program tilawahku bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siapapun yang terlibat dalam program tilawahku ini, baik para donaturnya, juga rekan-rekan yang telah berupaya memproduksi konten ini, maka insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang belajar dan membaca Al-Quran melalui video-video program tilawahku. Bahkan kita tidak bisa hitung berapa banyak kaum muslimin yang bisa memanfaatkan tilawahku. Artinya, semakin banyak kaum muslimin yang menikmati program tilawahku, pahala untuk semua yang telah berkontribusi dalam produksi tilawahku akan mendapatkan pahala mereka. Rumah Tajwid TV punya obsesi untuk bisa menuntaskan 30 juz tilawahku. Dan tahun ini alhamdulillah di bulan Ramadan 1442 Hijriah, Rumah Tajwid TV akan merilis tilawahku juz 29 dan surah-surah serta ayat-ayat pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. La uqsimu biyaumil qiyamah wal mursalati 'urfa. Dukungan, partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin semuanya sangat bermanfaat untuk produksi tilawahku ini. Saksikan program tilawahku juz 29 dan surah-surah serta ayat-ayat pilihan selama bulan Ramadan 1442 Hijriah jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube Rumah Tajwid TV. Semoga bermanfaat dan menambah barakah. Terima kasih. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita masih bisa kumpul di pengajian ini dan Allah mudahkan segalanya. Semoga Allah berkahi waktu kita dalam pengajian ini dan Allah berkahi ilmu dan memberikan ilmu yang manfaat bagi kita. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah tambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat dan juga orang-orang yang terus
berusaha menegakkan adil al-Islam ini hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kajian tadabbur kali ini, mudah-mudahan di 29 April insya Allah kita akan mulai masuk kepada keistimewaan kalimat-kalimat atau struktur-struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan ini merupakan bagian dari mengetahui redaksi-redaksi yang ajaib dari Al-Quran. Dan kita akan tahu bagaimana susunan kalimat-kalimat yang agak berbeda dengan penggunaan bahasa kita, bahasa Indonesia, dan itu memberikan banyak perspektif dan makna. Dan kita juga akan diantarkan nanti oleh Ustadz kita, bagaimana bahasa Arab itu juga bahkan bisa mengungkapkan batin dari yang menyampaikan kalimat itu. Gitu. Ini luar biasa, jadi penasaran kita. Kita panggilkan narasumber kita, Ustadz Hartanto Saryana Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fitra? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita udah gak sabar pengen dengar penjelasannya. Monggo Ustadz. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Rumah Tajwid TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepadanya di kesempatan hari ini, Kamis 29 April 2021, kita dapat berjumpa kembali dan semoga pertemuan-pertemuan ini menjadi amal salih yang Allah terima, yang kelak menjadi sarana yang memudahkan jalan kita ke surga, dan kita berharap menjadi penduduk surga yang paling tinggi, surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa, kita masih berkutat di bagaimana keunikan redaksi Al-Quran atau ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dan ini semuanya adalah mukjizat. Mukjizat yang menguatkan bahwa Al-Quran bukan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sebagai penguat bahwa ini adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, ya, fil afaq, di berbagai penjuru, dan juga pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hingga nyata kepada mereka semuanya bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Dan sudah kita bahas bagaimana masa Rasulullah SAW, musyrikin Quraisy yang tidak beriman pun ternyata sangat tersentuh, sangat menikmati dan benar-benar terpesona, tersihir oleh kalimat-kalimat Al-Quran, meskipun tidak sampai ke dalam hati mereka dan tidak sampai menjadi tunjuk, sehingga mereka tetap berada dalam kemusyrikan mereka. Kita berharap semoga dengan kajian-kajian ini lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita setelah kita membahas tentang huruf muqatta'ah, sekilas tentang keunikan huruf muqatta'ah, bagaimana ditinjau dari makhorijul hurufnya, dari sifat hurufnya yang telah kita bahas sekilas pada pertemuan yang lalu. Dan mungkin nanti ke depannya kita bisa bahas lebih jauh lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri usia yang panjang kepada kita dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin.
sebelum kita masuk ke bahasan, bagaimana di materi yang saya share kepada para pemirsa semuanya, bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang unik, ya, ajaib, dan keunikannya menjadi daya tarik tersendiri. Di riwayat yang disebutkan dalam At-Targhib fi Fadailil A'mal ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah," bahwa ini Al-Qur'an merupakan hidangan Allah. Fata'allamu ma'dubatallahi mastata'tum. Maka pelajarilah hidangan Allah Subhanahu wa taala ini sekemampuan kalian. Inna hadzal Qur'an, bahwa sungguhnya Al-Qur'an ini hablullahilladzi amarallahu bih, merupakan tali penghubung pada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwan nurul mubin, dan Al-Qur'an ini merupakan cahaya yang nyata. Wa syifaa'un nafi', dia merupakan penyembuh yang sangat bermanfaat. Wa ismatun liman yatamassaku bih, ini merupakan ismah, penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dengan Al-Qur'an. Wa najatun liman tabi'ah, ini juga merupakan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. La ya'wajju fayuqawwam, orang yang ikutinya gak mungkin nyimpang sehingga perlu diluruskan. Wala yazighu fayusta'tab, dia juga nggak mungkin menyimpang juga, belok juga sehingga perlu diminta untuk bertobat lagi. La tanqadi ajaibuh, yang perlu kita garis bawahi adalah ini, la tanqadi ajaibuh, bahwa Al-Qur'an ini keajaibannya tidak akan pernah ada habisnya. Jadi keajaibannya terus ada dan ada terus. Wala yakhlaqu an kathratir raddi, dia tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah usang meskipun banyak diulang. Orang baca tiap hari, orang mengkaji terus menerus, tapi ternyata tidak ada bosannya, tidak ada berhentinya, terus mengkaji. Semakin orang mengkaji, semakin rindu untuk mengkaji perdalam lagi. Ini keunikan yang ada pada Al-Qur'an. Kebayang nggak sama kita? Kita misalnya menyukai suatu lagu lah, lagu apa kira-kira yang digubah oleh manusia? Kuat berapa kali kita mengulang dalam sehari semalam? Satu lagu aja itu. Kira-kira berapa kali kita bisa bertahan mengulang-ulang lagu itu dalam satu hari satu malam? Kemudian berapa lama kita akan tetap mengulang lagi? Berapa bulan kira-kira kuatnya kita? Pasti ada bosannya. Tetapi Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, kita dapati keunikan tersendiri. Kita baca surah Al-Fatihah sehari semalam 17 kali, sekurang-kurangnya sholat fardu. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lainnya. Kita ulang dan kita ulang, sekian lama kita nggak ada bosannya. Bahkan ketika kita mengkajinya, memperdalamnya, selalu saja ada pelajaran penting, selalu ada hikmah, selalu ada hal yang memberi manfaat untuk kita semuanya. Inilah keunikan yang ada pada Al-Quran, karena ini merupakan firman Allah, kalamullah, bukan sembarang perkataan, bukan sembarang redaksi ayat. Utluhu fa innallaha yu'jirukum ala tilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Ya, bacalah dia, tilawahi dia. Terus pantengin, baca terus. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'jirukum, memberikan ganjaran kepada kalian ala tilawatihi, terhadap tilawah yang kau lakukan itu, bikulli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihah. Ya, Nabi katakan, barang siapa membaca satu huruf saja ayat dari Al-Quran, dari kitab Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia mendapatkan satu ganjaran kebajikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun. Di hadis ini, ya, dinyatakan di hadis ini bahwa aku tidak katakan bahwa alif lam mim ini merupakan satu huruf. Walakin alifun
ashrun, walamun hashrun, wa mimun ashrun. Akan tapi sesungguhnya alif itu pahalanya 10. Lam itu pahalanya 10. Mim itu pahalanya 10. Jadi alif lam mim itu sudah 30 pahala. Yang nanti Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan terserah dia. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan terserah dia. Maka menjadi hendaknya menjadi penyemangat buat kita supaya lebih dalam lagi mengkaji Al-Qur'an, memperdalam kandungannya, menggali makna-makna yang dalam dari Al-Qur'an. Jangan puas hanya dengan terjemah, jangan puas hanya dengan apalagi terjemah. Tafsir saja kita mungkin kurang puas juga kalau hanya baca terjemah. Baik. Ada satu kisah yang sangat terkenal ketika suatu ketika Imam Al-Asma'i, imam besar di bidang bahasa Arab, sedang berkumpul bersama pakar-pakar bahasa Arab yang lainnya. Kemudian di hadapan khalifah pada masa itu, beliau membaca ayat di surah Al-Maidah ayat ke-38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Beliau mengutip was-sariqu was-sariqatu faqta'u, ya, pencuri, baik dia laki-laki ataupun yang perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan keduanya, nakalam minallah, sebagai sanksi hukuman dari Allah. Lalu Imam Al-Asma'i menutup kalimat atau menutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Lalu seorang badui protes kepada Imam Al-Asma'i. Ya Al-Asma'i, kalamu man hada? Wahai Al-Asma'i, ini yang kau katakan ini kata-kata siapa? Perkataan siapa? Lalu dijawab oleh Al-Asma'i, kalamullah malak. Dia bilang, ini firman Allah, ada apa dengan kamu? Kata badui, enggak. Imam Al-Asma'i menutup ayat ini apa? Menutup dengan wallahu ghafurur rahim tadi. Jadi Imam Al-Asma'i menutup dengan wallahu ghafurur rahim. Lalu kata badui, enggak, ini bukan firman Allah. Lalu Imam Al-Asma'i bertanya kepadanya, bagaimana kamu tahu bahwa ini bukan firman Allah? Apakah kamu hafal Al-Qur'an? Badui menjawab, enggak. Apakah kamu hafal ayat ini? Enggak juga. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan mengucapkan ayat Al-Qur'an? Lalu kemudian badui pun menjabarkan. Dia katakan was-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Ini perintah untuk melakukan atau melaksanakan hukum itu harus punya izzah. Orang nggak mungkin bisa mengeksekusi suatu hukuman kecuali dia punya izzah, punya kehormatan, punya kedudukan, punya power. Maka nggak mungkin ghafur, karena kalau ghafur nggak mungkin bisa menerapkan ini, nggak mungkin dieksekusi. Maka yang memungkinkan, yang relevan dengan kalimat faqta'u aydiyahuma itu adalah izzah. Maka aziz, harusnya aziz, wallahu aziz, harusnya wallahu aziz. Lalu jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan, sebagai ganjaran atas perbuatan keduanya, nakalam minallah, sebagai sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran dan sanksi ini pasti ada hikmah di baliknya. Ketika ini dilaksanakan, hukum ini dilaksanakan, pasti ada hikmah di baliknya. Maka yang relevan dengan kalimat jazaa'an bima kasaba nakalam minallah adalah hikmah. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala yang relevan dengan ini adalah Hakim, sehingga penutup ayatnya wallahu azizun hakim. Dan ternyata benar apa yang diungkapkan oleh badui tadi, wallahu azizun hakim. Penutup dari ayat ini wallahu azizun hakim, bukan seperti yang disampaikan oleh Al-Asma'i yang menutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim. Lalu Al-Asma'i pun berkomentar, wallahi, demi Allah, inna la na'rifu lughatal arab. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang tidak mengenal bahasanya orang Arab. Bedakan antara lughatul Arab dengan al-lughatul Arabiyyah. Lughatul Arab artinya bahasanya orang Arab. Al-lughatul Arabiyyah bahasa Arab.
Jadi yang disifati adalah bahasanya. Kalau al-lughatul arabiyyah, sementara lughatul Arab bahasanya orang Arab. Artinya orang Arab atau Badui ini memiliki keunikan dalam menguasai bahasa, punya keunikan dalam menerapkan bahasa yang masya Allah. Salah satu hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan untuk menyusu di kediaman Halimah As-Sa'diyah, menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah adalah beliau belajar kemurnian bahasa Arab di kalangan Badui pada masa itu. Dan benar, Badui berpikirnya masih bersih, tidak ada kontaminasi dari pengaruh pergaulan di perkotaan, bahasanya juga tidak terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang karena ada pertemuan dengan orang-orang asing yang bukan daerah setempat, hingga kemungkinan akan bercampur oleh bahasa-bahasa asing di luar bahasa Arab yang murni itu. Maka ya, begitu sekiranya kita bisa mengerti alur kisah, mengerti struktur kalimat, dan kita menghayati dengan baik, insya Allah kita akan lebih mudah menghafal. Dan insya Allah kita juga lebih tersentuh lagi. Karena nggak mungkin ada ketimpangan. Sebagaimana Allah tegaskan di surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran ini berasal dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati ikhtilaf, perbedaan, ketimpangan yang sangat banyak di dalamnya. Dan Masya Allah, Al-Quran selalu selaras, selalu punya keseimbangan, punya keunikan, dan tidak mungkin timpang. Nggak mungkin timpang. Bahkan ketika mengutip perkataan para nabi, doa-doa para nabi, unik juga. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa misalnya, Rabbana taqabbal minna. Tutupnya apa? Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina misalnya. Ketika berdoa tub alaina, apa sifat yang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang relevan? Nah, kalau kita kadang berdoa, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan enggak relevan. Ya, pengampun dan penyayang itu kan kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat atau nama yang diungkap adalah Ghafurur Rahim. Tapi ketika ingin agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam, maka perlu izzah, perlu kekuatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segalanya. Gitu. Nah, ini kalimat-kalimat ini sangat unik sekali dan tidak ada menyimpangnya sama sekali. Dari sini kita juga harusnya belajar bagaimana menyusun kalimat-kalimat dengan rapi, dengan teratur, dengan baik, sehingga tidak ada ketimpangan dalam kalimat-kalimat ini. Tapi sehebat-hebatnya manusia, pasti ada ketimpangannya, pasti ada kekurangannya ketika menyampaikan kalimat-kalimat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dalam kebaikan selalu. Pemirsa, berbicara tentang bahasa Arab, ini bahasa punya keunikan. Bahasan kita pada hari ini adalah bagaimana keunikan bahasa Arab secara umum, kemudian bagaimana keunikannya ketika masuk ke bahasan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, Masya Allah, ini semuanya menjadi rujukan. Baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi hukum-hukum, semuanya Al-Quran menjadi rujukan. Dan di sini, saya pakai bahasa Arab ini ya, Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab ini merupakan bahasa itu ada dua sebenarnya, ada dua. Ada bahasa mu'rabah dan ada bahasa mabniyah. Apa itu bahasa mu'rabah? Bahasa mu'rabah itu bahasa yang kata-katanya berubah dengan berubah disebabkan oleh posisi kata itu dalam struktur kalimat. Jadi kalau kita dapati suatu kata dari vocabulary dari kamus misalnya, kita nggak bisa langsung pakai begitu saja. Kita harus posisikan kata ini sebagai apa dalam struktur kalimat? Sebagai subjekkah, sebagai objekkah, sebagai kata keterangankah, atau sebagai kata kerjakah? Dan itu nggak bisa langsung masuk begitu saja, kita harus menyesuaikan kata ini sebagai apa dalam struktur kalimat. Adapun bahasa mabniyah ini bahasa yang permanen, dia bahasa permanen, tidak ada perubahan kata-kata ketika masuk dalam kalimat. Ini mungkin bahasa Indonesia, bahasa kita, termasuk bahasa mabniyah. Dan bahasa mabniyah ini lebih mudah untuk dipelajari. Lebih mudah untuk dipelajari, tetapi untuk ranah ilmiah dia lemah. Gitu. Jadi, kenapa mudah dipelajari? Karena
Orang yang belajar bahasa mabniyah, bahasa permanen, bahasa yang tidak berubah ini, cukup menghafal vocabnya, menghafal kosakatanya, dan dia susun menjadi struktur kalimat, orang akan mengerti. Beda dengan bahasa mu'rabah tadi. Misalkan ada kata Muhammad. Muhammad, ada kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Nah, kapan dia Muhammadun, kapan dia Muhammadan, dan kapan dia Muhammadin? Harokatnya berubah-berubah ini kapan dia berubah? Ini ada aturannya gitu. Kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Nah, kalau nggak tahu, kalau kita hanya ketemu kata Muhammadun saja misalnya, atau dalam keseharian dah, mungkin kita sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sedikit di antara orang yang melafalkan kalimat ini kadang ragu, atau kadang asal bunyi, atau kadang nggak tahu harusnya bunyi bagaimana. Tidak sedikit mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana jadi Muhammadan? Begitu juga ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan dhammah. Ini kalau ada anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan, maka di lafaz syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau juga adzan asyhadu anna Muhammadan, fathah tanwin. Sedangkan ketika struktur kalimatnya Muhammadur Rasulullah, tidak ada asyhadu annanya, maka la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena harus idgham ke ra-nya, maka dibaca Muhammadur Rasulullah. Jadi rekan-rekan, kalau pas iqamat atau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika mengucapkan kalimat tahlil dan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur. Nah, ini bahasa ada di tataran bahasa Arab. Dan bahasa-bahasa tua ini banyak kan juga seperti ini aturannya. Mungkin bahasa Jerman atau bahasa Inggris juga kemungkinan ada aturan-aturan yang punya kemiripan dengan bahasa Arab. Meskipun secara kedetailan perubahan-perubahan dan sebagainya, bahasa Arab sepertinya yang paling detail dalam aturan-aturan ini. Baik, nah di antara contoh yang mungkin kita bisa lihat di sini adalah ini, yang mu'rabah tadi, bahasa yang berubah-ubah tadi, misalkan ini, hadara Khalidun, hadara Khalidun, ra'aitu Khalidan, ji'tu bi Khalidin. Itu. Jadi kadang Khalidun, kadang Khalidan, kadang Khalidin. Kapan dia Khalidun? Kapan dia Khalidin? Kapan dia Khalidan? Nah, ini dalam bahasa Arab sangat menentukan sekali ketepatan kita mengucapkan. Baik, hadara ini kata kerja. Hadara kata kerja. Artinya telah datang, telah hadir, telah datang. Telah datang. Siapa yang datang? Khalid. Maka Khalidun. Jadi ini struktur dalam bahasa Arab itu, kalau ada subjek, predikatnya di sebelum subjek. Jadi ini hadar ini kan kata kerja, predikatnya. Nah, subjeknya itu setelah predikat. Jadi kalau ada subjek, harus terletak di setelah predikatnya. Nggak mungkin ada subjek lebih dahulu daripada predikatnya. Berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, strukturnya kan subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu ya. Jadi subjeknya di depan, lalu kemudian diikuti oleh predikatnya. Kalau bahasa Arab, kalau ada subjek, pasti harus terletak di setelah predikat. Jadi subjeknya harus berada di setelah predikat atau diakhirkan di setelah kata predikatnya. Maka Khalidun sebagai subjek. Ketika dia sebagai subjek, maka huruf terakhirnya berharokat dhammah. Dhammah tanwin, Khalidun. Tapi kita lihat ketika di sini ra'aitu. Ra'aitu artinya aku. Ini tu-nya menunjukkan aku telah melihat. Telah melihat.
Aku telah melihat. Telah melihat siapa? Khalidan. Kita perhatikan di sini khalidan berharokat fathah. Kenapa jadi khalidan? Karena dia berkedudukan sebagai objek. Ini kan predikat subjek, ada subjek dan predikat kan? Nah, ketika menjadi objek dia menjadi khalidan. Nah, begitu. Ketika di pola kalimat yang lain, jitu, aku telah datang bersama, ada binya di sini, mengubah yang tadi khalidun dan khalidan menjadi khalidin. Jitu bi khalidin. Jitu bi khalidin. Asalnya semuanya adalah khalidun. Tadinya khalidun. Kemudian berubah menjadi khalidan ketika menjadi objek. Berubah menjadi khalidin ketika didahului oleh kata di depannya, kata namanya huruf jar, huruf yang menyebabkan kata berikutnya menjadi berharokat kasroh atau turun dari kasroh itu. Nah, ini keunikan bahasa Arab. Maka bahasa mu'rabah, bahasa yang berubah-ubah tergantung kata itu sebagai apa dalam struktur kalimat, ini sulit diterjemahkan pakai mesin penerjemah. Sulit diterjemahkan pakai mesin penerjemah. Atau sebaliknya, jika kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, juga sulit juga dari bahasa kita. Jadi ketahuan ini orang menerjemahkan pakai mesin ataukah murni karena pengetahuannya. Gitu. Jadi itu keunikan bahasa mu'rabah. Bahasa mu'rabah ini, bahasa yang berubah-ubah ini sulit, kesannya sulit dipelajari, tetapi sesungguhnya ada kekuatan di dalam bahasa-bahasa yang berubah-ubah seperti ini. Justru inilah keunikan yang ada pada bahasa mu'rabah. Mesti seperti bahasa Arab atau bahasa Ibrani, bahasa yang tua ya, bahasa Ibrani itu struktur kalimatnya seperti dalam bahasa Arab seperti ini. Baik, ini tentang perubahan tadi ya, khalidun, khalidan, dan khalidin. Nah, nanti ada aturannya lagi kalau namanya nama asing bagaimana? Misalnya Hartanto misalnya, waduh, ada aturannya lagi. Kalau bahasa asing seperti saya nggak bisa diubah. Ya, jadi bukan nanti Hartanton, dan Hartantin. Jadi ada aturan lagi yang lainnya begitu. Baik, selanjutnya. Ini 3 kalimat yang mungkin dalam bahasa kita akan terjemahkan dengan kalimat yang boleh jadi sama terjemahnya. Baik, hadara khalidun. Hadara khalidun. Tapi tadi hadara artinya telah datang. Telah datang. Pertanyaannya, siapa yang datang? Khalid. Oh ya, bentar. Di sini tadi kalau dalam bahasa kita hadara Khalid. Kan kita terjemahkan Khalid telah datang. Khalid telah datang. Itu mu'rab, mabni, bahasanya permanen bahasa kita. Kita katakan Khalid, kita nggak katakan Khalidun telah datang. Khalid telah datang. Ra'aitu Khalidan, aku melihat Khalid. Kita nggak katakan aku melihat Khalidan. Aku datang bersama Khalid. Nggak kita katakan Khalidin. Semuanya Khalid. Jadi mau sebagai subjek kita sebut Khalid. Mau sebagai objek juga Khalid. Ketika ada huruf ini di depannya dengan misalnya juga Khalid juga. Ya, gitu kan? Kita nggak katakan saya datang bersama Khalidin. Nggak gitu. Atau itu Khalidun telah datang misalnya. Kita nggak katakan seperti itu. Tapi kita langsung bikin permanen. Itu. Jadi nama Budi, nama Agus dan sebagainya nggak kita sebut misalkan Ja'a Agusun misalnya, terus Ra'aitu Agusan, Jitu bi Agusin misalnya, ada aturan itu. Kita nggak katakan Agusun telah datang, saya melihat Agusan, saya datang bersama Agusin, kan nggak berubah seperti itu. Ini bahasa permanen. Jadi kata-kata memang begitulah yang kita masukkan dalam struktur kalimat, mau objek mau subjek tetap sama saja. Begitu. Nah, di sini tadi di contoh yang lainnya, hadara Khalidun. Ini tentang struktur kalimatnya. Apakah di depan ataukah di belakang? Maju ataukah mundur? Kalau tadi kan perubahan-perubahan di sebagian kata tergantung dalam struktur kalimat sebagai apa kan. Nah, sekarang hadara Khalidun. Ini predikat di depan dan ini subjeknya. Dalam terjemah bahasa kita akan terjemahkan Khalid telah datang. Karena kan aturannya kita subjek dan predikat kan. Dalam bahasa kita subjek dan predikat. Sementara bahasa Arab, sekali lagi, kalau ada subjek, pasti ada predikatnya
di depan, predikatnya lebih dahulu. Jadi hadara Khalidun, kalau terjemahkan dalam bahasa kita, Khalid telah datang. Khalid telah datang. Nah, kemudian Khalidun hadara, dalam bahasa kita mungkin kita akan terjemahkan juga Khalid telah datang. Ini Khalid ini bukan subjek. Jadi struktur kalimatnya ini namanya mubtada dan khobar. Jadi mubtada ini kayak kata yang diterangkan, mubtada, kata yang diterangkan. Kemudian khobar ini kata yang menerangkan, kata yang menginformasikan apa yang terjadi pada mubtada, pada kata yang diterangkan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Khalidun ini kata nomina, bukan kata kerja. Kemudian hadoro telah datang. Hadoro telah datang, kata kerja. Nah, terus kata kerja ada subjeknya dong? Iya, ada subjeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya kita nggak bisa sebut langsung Khalidun. Jadi kalau saya terjemahkan, Khalid, dia telah datang. Jadi hadoro, ini kata kerja. Subjeknya siapa? Subjeknya karena nggak ada kata lagi setelahnya, maka subjeknya adalah huwa, dia. Nah, baru kita kembalikan. Dia ini kembali ke siapa? Dia itu ke Khalid, ke kata yang disebutkan di depan. Jadi dalam struktur bahasa Arab, beda antara hadoro, Khalid. Maknanya beda antara hadoro, Khalidun dengan Khalidun hadoro. Kalimat pertama ini merupakan kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang dimulai dengan kata non kata kerja. Non kata kerja. Nah, sifat dari Khalidun hadara itu lebih informatif. Lebih informatif. Dan secara ketegasan kalimat, penekanan kalimat, dan ya kekuatannya, Khalidun hadara itu lebih kuat, lebih tegas dibandingkan dengan hadara Khalidun. Jadi ada dalam bahasa Arab ada pelajaran kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu sifatnya berubah-ubah dan memungkinkan untuk diperbarui. Sementara ketika diungkapkan dengan kalimat yang dimulai dengan kata non-verba, kata selain kata kerja, dia bersifat permanen. Jadi Khalidun hadara itu lebih kuat secara ungkapan dibandingkan dengan hadara Khalidun. Ya, meskipun dalam terjemah bahasa kita sama, kita akan terjemahkan sama aja. Kan kalau kita terjemahkan Khalid dia telah datang, karancu. Dalam terjemah kita akan terjemahkan dengan Khalid telah datang. Sama jadi maknanya dengan yang hadara Khalidun nomor 1 tadi ini. Gitu. Nah, lain lagi nanti kalau diungkapkan dengan Khalidun hadirun. Khalidun hadirun. Khalid hadir, dia hadir. Khalid dia hadir. Nah, ini lebih tegas lagi nih. Lebih tegas lagi, tidak mengandung kata kerja sama sekali. Khalidun benar-benar hadir orangnya. Jadi 3 kalimat yang mungkin dalam terjemahan bebas ketika menerjemahkan yang supaya bisa difahami dalam bahasa kita, mungkin maknanya sama dari 3 kalimat ini. Padahal masing-masing berbeda antara hadara Khalidun yang dimulai dengan kata kerja, ada subjeknya, berbeda dengan Khalidun hadara yang di depan ini bukan subjeknya tersembunyi yaitu huwa setelah kata kerja, kemudian antara yang ketiga Khalidun hadirun tidak lagi. Baik, pemirsa, kayaknya kita harus break dulu, kita kembalikan ke Pak Fitra terlebih dahulu, barangkali ada informasi atau apa. Silakan Pak Fitra. Waduh, ini berarti emang bisa penekanan di pekerjaannya, apa yang dilakukannya, bisa penekanan di pelakunya, itu di Arab itu bisa Ustaz. Kalau di kita rasa itu nggak dapet ya. Iya, kayaknya susah. Antum kan sebagai wartawan yang lama di media mungkin bisa bagaimana meramu dalam bahasa Indonesia bagaimana kira-kira tuh? Itu baru dari predikat kedudukan di kalimat ya Ustaz ya. Betul, belum bisa mengungkap yang lain-lain masih belum ada lagi, masih banyak lagi. Baik. Jadi emang latan qadi aja ibuhu. Iya, betul. Luar biasa itu. Nggak kelar nih kemana-mana, tapi memang kita harus lihat break dulu. Kita lihat bagaimana perkembangan Rumah Embung yang memang masih butuh bantuan dana dan donasi dari sahabat-sahabat semua. Ayo kita lihat
bermampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, saya sedang berada di lokasi pesantren Rumah Tajwid di daerah Tajur Halang, Bogor, yang luasnya hampir 3 hektar dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan lunas. Ini di depan ada danau kecil sebagai view yang indah, Masya Allah. Dan ini ada rumah yang merupakan hibah dari seorang donatur, namun pengerjaan untuk penyelesaian pengerjaannya belum tuntas dan masih dibutuhkan biaya dana untuk menuntaskan bangunan ini. Ya, kita lihat ke dalam bagaimana kondisi realnya. Bismillah, Masya Allah, ternyata dalamnya lega. Ini insya Allah nanti dipakai buat ngafal, buat asrama nginep juga di tempat ini. Ini bangunan dari kayu jati, asli kayu jati, sudah berumur, cukup berumur. Ini dipindahkan dari Ngawi ke Tajur Halang sini. Kita lihat di sini banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Ada lantai yang belum di keramik, juga ada kamar mandi yang perlu disempurnakan. Kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum Mang Odi. Wah, ya. Sehat Mang Odi? Alhamdulillah. Jadi apa yang perlu diselesaikan Mang Odi? Ini keramik belum dipasang. Oh, keramik belum dipasang. Terus apa lagi? WC belum ada juga ya? Belum ada. Masya Allah. Ini buat dapur ya Mang Odi ya? Dapurnya juga masih belum ada apa-apanya. Keramik-keramik belum dipasang juga. Masya Allah. Belum lagi saluran-saluran air ya? Saluran air belum terpasang juga. Di sini, coba kita lihat di sini. Masya Allah. Nah, ini sisi yang lainnya lagi. Oh, ini kamar mandi yang lain. Jadi yang sebelah sana tadi untuk kamar mandi pria, di sebelah sini kamar mandi wanita. Lalu sini ada apa lagi di Bang Udi? Masya Allah. Jadi berapa lama lagi Bang Udi ini baru selesai? Ya, sampai udah ini sampai lebaran ini. Lebaran juga belum selesai ya? Waduh, habis lebaran ya insya Allah. Kalau ada duitnya ya? Iya. Kalau nggak ada duitnya nggak jalan. Ya insya Allah. Kita mau minta ke Allah supaya Allah memberikan uang dana yang banyak kepada para donatur sehingga kita bisa menuntaskan pengerjaan ini. Ya, amin insya Allah. Di sini juga ini kan aksesnya nih, mau dia jalan ini masih becek ya. Jadi kondisinya kayak ini ya, mau dia becek ini ya. Becek, motor selip. Waduh. Mobil nggak bisa. Mobil nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Waduh, terus gimana dong kalau kesini? Dikasih batu, beri mecor. Waduh, kasih batu, dicor, kasih blok, konblok ya, konblok ya. Insya Allah semoga cepat selesai ya. Ya, muslimin muslimat donatur semuanya, ini tadi sudah kita lihat bagaimana kondisi bangunannya, juga kita lihat juga bagaimana kondisi akses ke sini. Ini semuanya perlu dana yang tidak sedikit, kurang lebih perlu dana sekitar 150 juta lagi agar pembangunannya selesai sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghafal Quran, buat nginep juga di sini, insya Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, mari kita pergiat lagi sedekah kita, ibadah kita, dan insya Allah Allah lipat gandakan lebih banyak lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan nanti kita akan masuk 10 malam yang terakhir, yang merupakan malam-malam sangat mulia, di mana ada di 10 malam terakhir itu Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang jika kita melakukan ibadah sekali saja di malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan beribadah di kesempatan yang lainnya. Maka kita kita cari benar, kita sedekah saja ini misalnya, di pas kena Lailatul Qadar, sangat mulia, sangat luar biasa. Dan insya Allah jangan lewatkan 10 malam terakhir itu. Pesan Nabi SAW, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Nggak tahu malam yang mana, maka kita harus terus. Setiap malam kita sedekah, setiap malam kita tilawah, setiap malam kita qiyamul lail. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita. Dan kami ucapkan jazakumullahu khaira, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para donatur semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih gabung sama kita. Jadi begitulah kondisinya Rumah Embung yang salah satu bangunan yang pertama kita bangun untuk dijadikan tempat kita ngaji, sekaligus juga tempat untuk kita pikirkan bagaimana supporting nanti pesantren kalau sudah jalan. Dan kita lanjut lagi ke bahasan lebih jauh lagi karena nanti kayaknya bakal panjang nih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Firza. Bismillah pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran lebih baik lagi insyaallah. Memang ini karena kita bahas redaksi ayat kan, redaksi ayat, maka mau tidak mau kita harus ngubek di bahasa Arab itu sendiri ya. Jadi insya Allah semoga tidak menghalangi pemirsa untuk bisa minimal penasaran lah dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, meskipun mungkin belum mengerti bahasa Arab. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini menjadi motivasi awal agar kita sadar pentingnya belajar bahasa Arab. Insya Allah. Jadi memang kedepannya kita tuh harus punya tekad bagaimana generasi setelah kita ini selain menguasai bahasa-bahasa yang lain, utamanya harus punya pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu, sehingga itu jadi bekal untuk bisa mengenal agama ini, mengenal Al-Quran, mengenal hadis, gitu. Sampai ada ungkapan dari seorang aktivis, aktivis perempuan, dia mengatakan bahwa kalau kamu nggak tahu bahasa Arab, bagaimana kamu tahu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran? Bagaimana kamu bisa tahu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kamu bisa menikmati, menghayati, memaknai kandungan Al-Quran yang lebih dalam lagi dari Al-Quran itu sendiri? Sementara kalau pakai terjemah, seringkali terjemah itu dipengaruhi oleh emosi penerjemahnya. Belum lagi untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya dari kalimat itu juga kadang terhalang oleh bahasa terjemahnya itu juga, karena ada aturan-aturan struktur atau gramatika yang harus dipakai dalam bahasa terjemahnya. Dan kalau diterjemahkan letter luck atau harfiah sesuai dengan yang ada, mungkin akan berat untuk bisa difahami oleh masyarakat umum. Itu. Maka mau tidak mau ya kita harus bahas, kita belajarin kata Pak Firza, kita bahas detail-detailnya, kata-katanya, huruf-hurufnya, kenapa demikian, sehingga kita bisa mendapat ungkapan-ungkapan yang mendalam dari kalimat-kalimat bahasa Arab secara umum dan terkhusus bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Baik, kita membahas tentang struktur kalimat ini ya. Ya, kemudian ya ini juga tentang perubahan-perubahan kalimat. Ini dengan perubahan kata maka berubah pula maknanya. Ini secara ungkapan dua kalimat ini seolah sama. Kaifa anta wa Muhammadun. Pertanyaan, kaifa anta wa Muhammadun. Kemudian kalimat kedua, kaifa anta wa Muhammadan. Sama-sama kalimat tanya. Hanya saja yang pertama Muhammadun, yang kedua Muhammadan. Dan ternyata perubahan harokat terakhir dari kata Muhammadun menjadi Muhammadan ini mengubah kalimat pertanyaannya. Dan banyak dalam bahasa Arab itu kata-kata yang dengan perubahan sedikit saja maka berubah makna. Saya ingat dulu ada seorang teman yang dia bilang gini, maksudnya dalam bahasa kita adalah doakan saya ya Ustadz. Gitu, doakan saya ya Ustadz. Tapi dalam bahasa Arab kemudian dibilang gini, ud'u alayya ya Ustadz. Dalam bahasa Arab ada ungkapan ud'u. Ada ud'u ni, ada ud'u li, ada ud'u alayya.
Jadi itu fatal juga tuh, fatal atau fathal. Jadi ud'u ni, ya ud'u ni ada ud'u li, yang berikutnya ada ud'u alayya. Ya. Nah, karena terjemahan dari bahasa Indonesia mungkin tolong doakan saya lah gitu maksudnya. Kemudian dia mengatakan ud'u alayya. Maksudnya doakan saya. Tapi sebenarnya ud'u alayya itu maknanya jauh dari yang diharapkan. Karena maksudnya apa? Doakan aku agar celaka. Subhanallah, bagaimana orang minta doakan supaya celaka, supaya nggak beruntung, kan aneh kan gitu. Iya, hanya perubahan di alai dari li. Harusnya kalau doakan kebaikan untuk diriku itu kalimatnya ud'u li. Ud'u li. Ini ud'u li. Bukan ud'u alai. Karena ud'u alayya doakan kesengsaraan atas diriku, doakan kesusahan untuk diriku gitu. Jadi padahal hanya perubahan dari ud'u li. Harusnya ud'u li, doakan kebaikan untuk diriku. Ud'u li. Lain lagi kalau ud'u ni. Ud'u ni, berdoalah kepadaku. Nah, ini fatal lagi kalau misalnya ud'u ni, berdoalah kepadaku. Atau mungkin dalam konteks dakwah, ud'u bisa meminta, bisa mengundang. Ya, mungkin undanglah aku lah mungkin gitu. Nah, ini terjadi dalam keseharian karena keterbatasan bahasa Arab di sebagian orang non-Arab, sehingga ketika harus menerjemahkan dari bahasanya ke dalam bahasa Arab kadang kesulitan ketika tidak mengetahui tentang at-ta'bir. Ini namanya ta'bir. Jadi ungkapan redaksi yang strukturnya ditentukan dalam bahasa Arab, perubahan-perubahan seperti ini sangat fatal perubahannya. Dan banyak dalam keseharian, banyak sekali yang salah mengucapkan, salah menyampaikan, padahal maksudnya bukan seperti yang terucap. Baik, nah kembali ke sini tadi ya. Jadi kaifa anta wa Muhammadun ternyata berbeda dengan kaifa anta wa Muhammadan. Nah, kita mau menyampaikan yang mana nih kira-kira? Gitu. Maknanya apa? Kaifa anta wa Muhammadun itu maknanya kaifa haluka wa kaifa halu Muhammad. Wa kaifa halu Muhammadin. Ya, bagaimana keadaanmu dan bagaimana keadaan Muhammad? Kaifa anta wa Muhammadun maksudnya apa? Kaifa haluka wa kaifa halu Muhammadin. Bagaimana keadaanmu dan bagaimana keadaan Muhammad, atau bagaimana kabarmu dan kabar Muhammad. Itu kalau diungkapkan kaifa anta wa Muhammadun. Beda lagi kalau diungkapkan dengan kaifa anta wa Muhammadan. Bagaimana maknanya jadi berubah. Kaifa alaqatuka wa Muhammad. Bagaimana hubunganmu dengan Muhammad? Bagaimana hubunganmu dengan Muhammad? Jadi nggak bisa sembarangan menyampaikannya, harus tepat. Yang kita inginkan apa, kalimatnya juga harus tepat. Nah, kalau bahasa kita ya nggak sampai sejelimet ini, tak sampai sejelimet ini. Kita dengan tanya bagaimana kabarmu dan kabar Muhammad, gitu. Bagaimana hubunganmu dengan Muhammad? Kan kita tinggal gitu. Berubah hubunganmu, kabarmu berubah. Sementara dalam bahasa Arab ini hanya cukup mengubah Muhammadun menjadi Muhammadan, itu sudah mengubah maksud dari kalimat secara keseluruhan. Baik. Nah, ini lagi ada perubahan di di akhir kata rajulan. Ya, kam rajulan indaka yaqulul haqq. Kam rajulin indaka yaqulul haqq. Kam rajulun indaka yaqulul haqq. Hanya rajulan, rajulin, rajulun perubahannya. Nah, apa maknanya? Kam rajulan indaka yaqulul haqq. Maknanya berapa banyak orang yang mengatakan kebenaran di tengah-tengahmu? Berapa banyak? Kam rajulan, berapa banyak? Sementara ketika menjadi kam rajulin, sekarang tidak lagi berapa banyak, tapi betapa banyak. Kam itu kan bisa berapa, bisa betapa. Jadi berikutnya ketika menjadi rajulin, betapa banyak orang yang mengatakan kebenaran di antaramu. Di antara kalian. Atau di antaramu. Baik.
Nah, itu berubah. Dari berapa banyak yang ditanyakan adalah berapa banyak orang yang mengatakan. Sekarang betapa banyak orang yang mengatakan. Berikutnya kam rajulun indaka yaqulul haq. Sekarang berubah lagi. Berapa banyak dia mengatakan, berapa banyak nih orang ini mengatakan kebenaran. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak dia mengatakan kebenaran itu. Jadi berapa banyak dia mengulang-ulang kebenaran, melakukan kebenaran atau mengatakan kebenaran. Jadi ditanyakan sekarang kam rajulun indaka yaqulul haq, yang ditanyakan berapanya ke perkataan kebenaran ini. Bukan bertanya tentang rajulunnya. Jadi berapa banyak kalimat, berapa banyak berapa banyak dia mengatakan, ya berapa banyak laki-laki ini mengatakan kebenaran di tengah-tengahmu. Begitu. Jadi ini ya, rajulan, rajulin dan rajulun. Hati-hati mau nanya yang mana nih? Kam rajulan indaka yaqulul haq, berapa banyak laki-laki yang mengatakan kebenaran, ataukah kam rajulin, betapa banyak laki-laki yang mengatakan kebenaran, ataukah berapa banyak laki-laki ini mengatakan kebenaran? Jadi yang ditanyakan adalah mengatakan kebenarannya. Berubah. Padahalnya perubahan di rajulan, rajulin dan rajulun. Baik. Ini juga secara tulisan ketika kita berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab itu pada dasarnya ditulis tanpa harokat, tanpa tanda baca, tanpa titik juga, tanpa tanda namanya tanda sintaksis atau kedudukan suatu kata dalam struktur kalimat. Jadi pada dasarnya bahasa Arab itu kandungannya ya hanya huruf-huruf saja. Jadi huruf-huruf tanpa ada harokatnya. Ini jadi ini lam, alif, kemudian ya, dal, ha, ba, kemudian mim, ha, mim dan dal ini seperti ini. Jadi kita abaikan misalnya, kita abaikan harokat ini dan kita abaikan sukun yang ada di sini. Sehingga tulisannya sama, secara tulisan sama, dimulai dengan la. Tetapi ketika kita salah atau ingin menyampaikan suatu kalimat, ternyata berubah harokatnya atau sukunnya, maka berubah pula maksud yang disampaikan. Jadi la yadhhab Muhammadun. Kalau disukunkan yadhhab, maka la di awal ini, la-nya ini artinya jangan. Ya. Maksudnya jadi apa? Janganlah Muhammad pergi. Janganlah Muhammad itu pergi. Nah, sementara ketika la yadhhabu Muhammadun, dhammah, la yadhhabu Muhammadun, la-nya bukan jangan, tapi la-nya tidak. La-nya tidak. Jadi yang pertama tadi jangan, larangan, kemudian tidak, penafian, pengingkaran. Muhammad tidak pergi. La yadhhabu Muhammadun maknanya apa? Nafi, penafian. Muhammad tidak pergi. Tapi ketika kita sukunkan la yadhhab Muhammad, maka maknanya Muhammad jangan pergi. Muhammad jangan pergi. Janganlah Muhammad pergi. Atau janganlah pergi Muhammad. Gimana ya? Pokoknya janganlah Muhammad itu pergi. Di sini tidak lahnya. Nah ini. Nah makanya ketika kita membaca Quran, kalau sampai salah harokatnya, salah huruf-hurufnya, maka berubah fatal itu. Kadang kita kan abe ya, cukup ya, kadang yang penting bunyi, kadang yang penting baca, kadang kebut-kebutan baca, yang penting khatam, yang penting selesai, yang penting kelar. Enggak cukup gitu. Kita harus yakin huruf-huruf yang kita ucapkan itu benar, huruf yang seharusnya, harokat-harokatnya juga benar kita ucapkan sesuai dengan yang sesungguhnya yang ada di situ. Mengubah sedikit saja, mengubah struktur kalimat, mengubah redaksi ayat. Berarti begitu. Jadi kalau berubah struktur kalimat atau ayat itu berarti berubah maksud, berubah makna. Nah itu harus kita pahami. Baik pemirsa semuanya. Dan ini pemberian tanda-tanda baca dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab sendiri sebenarnya diantaranya bermula dari satu kisah yang terjadi di masa dahulu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali diminta untuk memberi tanda baca dalam bahasa Arab karena beliau adalah bapaknya tata bahasa Arab, bapaknya grammar Arab, itu Abul Aswad Ad-Du'ali atau bapaknya Nahwu dalam bahasa Arab. Nahwu itu tata bahasa. Jadi bapaknya Nahwu semula diminta untuk memberikan tanda baca dalam Al-Quran dan dia menolak. Hingga ada kabarnya ada konspirasi dari khalifah yang minta kepada salah seorang supaya membaca ayat dengan bacaan yang salah
ketika Abul Aswad Ad-Du'ali sedang melintas di dekatnya. Maka laki-laki itu membaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh menjadi wa rasulih. Jadi harusnya wa rasuluh, dia baca menjadi wa rasulih. Yang bagaimana maknanya kalau dibaca wa rasuluh? Sesungguhnya Allah bari'un, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa rasuluhu, dan demikian pula rasulnya. Rasulnya ikut kemana nih? Ketika dibaca dengan dhammah, maknanya rasulnya ikut ke Allah. Maksudnya, dan demikian juga rasulnya berlepas diri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ia membaca wa rasulih, huruf lamnya menjadi kasroh, supaya kelihatan, saya ganti tinta. Ini ya, wa rasulih. Dia baca wa rasulih. Maknanya apa jadinya sekarang? Sekarang berubah, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Rasulnya ikut ke orang-orang musyrikin. Subhanallah. Maka terperanjatlah Abul Aswad Ad-Du'ali dan terkejutlah dia yang tadinya menolak untuk memberikan tanda baca dalam Al-Quran. Akhirnya dia menyetujui, dia bersedia untuk memberikan tanda baca dalam Al-Quran. Dan tanda baca itulah yang kemudian sekarang kita kenal tanda-tanda seperti ini, meskipun pada masa dahulu, di masa Abul Aswad Ad-Du'ali pakai titik-titik huruf. Ini sudah saya, di YouTube belum saya jelaskan ya. Sudah dipelajari di kelas-kelas program di Rumah Tajwid, disampaikan tentang bagaimana asal-usul pemberian tanda baca dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat insya Allah. Jadi berbeda ketika dibaca wa rasuluh dengan wa rasulih. Nggak bisa sembarangan ini. Ya, begitu ya. Jadi ini merupakan keunikan dalam bahasa Arab, berubah posisi kata dalam struktur kalimat, berubah pula maknanya. Nah, di sini ada dua kalimat. Kita akan masuk ke ayat Quran insya Allah setelah yang ini. Ada akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Akramtu ini ada subjek dan predikat. Akrama itu predikatnya, tu ini subjeknya, dan Zaidan sebagai objeknya. Ya, jadi ada tiga ya. Predikat, kalau dalam struktur bahasa kita, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab, predikat, subjek, dan objek. Akrama itu artinya memuliakan. Memuliakan. Siapa yang memuliakan? Aku. Aku memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Zaid. Aku memuliakan Zaid. Jadi Zaid sebagai objek. Kalau bahasa kita, aku memuliakan, karena akrama ini merupakan kata kerja bentuk lampau, berarti telah. Aku telah memuliakan Zaid. Ya, dalam bahasa kita nggak kita katakan aku telah memuliakan Zaidan, bukan Zaid. Kita ucapkan Zaid. Ini kan berasal dari Zaidun. Zaidun tadinya Zaidun, yang kalau dalam bahasa kita tidak akan tuliskan dengan Zaid. Huruf terakhirnya kita sukunkan Zaid, gitu kan? Ya, seperti juga Zainun. Akramtu Zaidan. Aku telah memuliakan Zaid. Aku telah memuliakan Zaid dalam struktur subjek, predikat, dan objek bahasa kita. Nah, sementara ketika Zaidan yang menjadi objek ternyata berubah, tidak berada di belakang, tapi justru maju ke depan, dan predikat subjeknya diakhirkan, ini punya maksud. Jadi objek maju ke depan, mendahului predikat dan subjeknya, maju ke depan. Untuk apa demikian? Ini maksudnya adalah pengkhususan. Artinya ketika diungkapkan Zaidan akramtu, maksudnya aku hanya memuliakan Zaid. Atau Zaid saja yang aku muliakan. Artinya tidak memuliakan yang lainnya. Sementara ketika saya katakan akramtu Zaidan, ketika saya katakan saya telah memuliakan Zaid, boleh jadi saya juga memuliakan yang lain selain Zaid. Tapi ketika saya katakan Zaidan akramtu, Zaid saja yang aku muliakan, berarti tidak memuliakan yang lainnya. Padahal secara kalimat ini kan hanya perubahan posisi saja kan. Nggak diungkapkan di sini penegas apa tadi hanya. Kata hanya itu nggak diungkapkan di kalimat ini. Tidak ada kata hanyanya. Jadi hanya nggak diungkapkan di sini. Jadi nggak ada kata hanya, nggak ada. Tetapi dari perubahan struktur yang objeknya maju ke depan ini,
maka difahami bahwa ini menunjukkan hanya Zaid saja yang saya muliakan. Artinya tidak memuliakan yang lain selain Zaid. Yang kalimat pertama tadi, akramtu Zaidan, berarti saya memuliakan Zaid, tapi kemungkinan juga memuliakan yang lain. Kemungkinan juga tidak memuliakan yang lain. Tapi kalau Zaid dan akramtu pasti hanya memuliakan Zaid saja, tidak memuliakan yang lainnya. Inilah keunikan dalam bahasa Arab. Kata-kata yang seperti ini tidak disampaikan secara langsung dalam kalimat, tetapi terpendam dalam makna yang dalam dari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini. Ini yang kita lihat di surah Al-Fatihah, ayat yang kelima. Ayat kelima kalau riwayat kita ya, Hafiz atau Asim, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pelajari bahwa na'budu ini terkandung subjek juga. Jadi ada predikat ditambah dengan subjek, atau dalam bahasa kita berarti subjek dan predikat. Sudah ada subjek dan predikat. Kemudian iyyaka ini sebenarnya adalah objek. Ini objek. Objek. Nah, tadi saya sampaikan di bahasan tadi ini ya, bahwa ketika objek mendahului posisi subjek dan predikat, berarti ini untuk pengkhususan. Maknanya apa? Hanya. Maknanya hanya. Nah, di sini juga demikian. Maka ketika kalimat ini diungkapkan, iyyaka na'budu, engkaunya ini sebagai objek tapi berada di depan, mendahului predikat dan subjeknya, maka muncullah kata hanya. Hanya. Maksudnya apa? Na'budu, aku hanya menyembah, kami hanya menyembah engkau. Atau hanya kepada engkau kami menyembah. Atau kami hanya menyembah engkau. Nah, kalau sebenarnya kalimat menurut struktur predikat, subjek, dan objek berada di akhir kalimat, maka akan diungkapkan dengan na'buduka. Na'buduka. Tetapi ketika diungkapkan dengan na'buduka, kami menyembahmu, ini bisa jadi selain menyembah engkau, selain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyembah yang lainnya. Karena objeknya di akhir, di predikat dan subjek di sini, objeknya di akhir tidak menunjukkan kekhususan, tidak menunjukkan hanya. Gitu. Jadi na'buduka, kami menyembah engkau, kami menyembahmu. Boleh jadi menyembah yang lain. Tapi ketika diungkapkan dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Atau kami hanya menyembahmu. Artinya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jumpa dalam terjemah ada kata hanya, dari mana kata hanya itu? Dari majunya objek mendahului posisi predikat dan subjeknya. Itu maka muncullah kata hanya kepada engkau kami menyembah, atau hanya kami menyembah, kami hanya menyembahmu. Demikian juga, ini kan masalah ibadah penyembahan itu yang patut disembah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak menyembah yang lainnya. Ini penting begitu. Atau di kalimat berikutnya, wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan dalam hal-hal yang krusial yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, maka mohon pertolongannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka diungkapkan juga sama, objeknya maju ke depan, artinya isti'anah. Mohon pertolongan itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini maknanya apa? Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tidak mungkin minta pertolongan kepada yang lainnya. Maka ketika diungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita murnikan ibadah kita, murnikan penyembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga nasta'in juga, ketika isti'anah, mohon pertolongan, murnikan bahwa minta pertolongan itu tidak kepada yang lainnya, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Baik itu benda mati ataupun makhluk hidup yang lainnya, tidak boleh kita isti'anahi mereka, nggak boleh. Hanya isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
tentang pengkhususan tadi. Jadi objek yang maju menunjukkan pengkhususan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau contoh yang lain, tadi surah Al-Fatihah ya. Ini berikutnya di surah Al-Mulk. Di surah Al-Mulk ayat yang ke-29, setelah qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang bisa menyelamatkan yujirul kafirina min adzabin alim, dari menyelamatkan orang-orang kafir dari adab yang pedih? Qul huwar rahman. Ya, dia adalah Allah yang Maha Rahman. Ini juga unik juga nih. Kenapa enggak qul huwallah? Kenapa huwar rahman? Kalau kita coba kaji surah Al-Mulk itu kaya makna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di surah Al-Mulk itu menunjukkan rahmatnya, menunjukkan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dari ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus sampai ayat terakhirnya menunjukkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan kita bagaimana sekiranya Allah murka. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ya. Ini bahasan yang lain ya, maksudnya bagaimana kemurahan Allah Subhanahu di surah Al-Mulk. Baik, di sini kita akan bahas qul huwar rahmanu amanna bih. Amanna bihi. Ini bihi berkedudukan setara dengan objek. Kami beriman kepadanya, gitu ya. Amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Beriman. Ya, bihi, dengannya, kepadanya maksudnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Wa alaihi tawakkalna. Tawakkalna, dan kami telah tawakal. Tawakal. Nah, ini alaihi setara dengan objek, harusnya di akhir. Tawakkalna alaihi. Tawakkalna alaihi. Tapi kenapa kok ini dimajukan? Berarti pengkhususan. Para ulama mengatakan ini pengkhususan. Wa alaihi tawakkalna, maksudnya apa? Hanya kepadanya kami bertawakal. Jadi hanya kepadanya kami bertawakal. Jadi tawakal nggak boleh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman bagaimana beriman? Beriman boleh kepada yang lain? Ya haruslah. Ada rukun iman, jumlahnya 6 kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu kan rukun iman semuanya. Jadi selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada yang lainnya. Maka di sini tidak dibikinlah pengkhususan, tidak hanya beriman kepadamu, tapi tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga beriman kepada yang lainnya. Maka diungkapkanlah dengan aman nabi, bukan qul huwar rahmanu bihi amanna. Kalau diungkapkan bihi amanna, berarti nggak beriman kepada yang lain. Tapi ketika di sini diungkapkan wa alaihi tawakkalna, artinya hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau kita ungkapkan wa tawakkalna alaihi, dan kami bertawakal kepadanya. Nggak ada makna hanyanya, itu nggak ada. Nggak ada. Maka ya ini keunikan dalam bahasa Al-Quran. Meskipun dalam bahasa sehari-hari mungkin kita nggak sampai sedetail ini ya. Misalkan kita keluar dari rumah, apa baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kan Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Diakhirkan, tetap diakhirkan. Nggak ada pengkhususannya. Kenapa? Ya ungkapan keseharian. Tapi untuk redaksi Al-Quran ini sangat detail sekali, nggak sebagaimana keseharian kita gitu. Jadi qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Masya Allah, ini pengkhususan. Ini contoh-contoh ya. Gitu. Nah, selain pengkhususan, ini contoh pengkhususan, nanti banyak lagi pengkhususan. Kemudian ada penegasan, tentang penegasan. Ini juga demikian juga, ini bisa kita ketahui dari struktur kalimat itu. Jadi gini, kalau kita perhatikan di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, di surah Az-Zariyat ini, Az-Zariyat ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24-nya, hal ataka haditsu, iya, hal, apakah, ataka, telah datang kepadamu, haditsu, kisah, cerita,
atau peristiwa tentang dhaif, tamunya Ibrahim alaihissalam yang mulia. Yang mulia. Yang mulia siapa ini? Iya, karena jamak berarti ke dhaif, ke para tamu. Siapa? Para malaikat. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ini lagi ada mukraminya, ini juga ini nanti akan berpengaruh kepada perubahan struktur kalimat di alur kisahnya. Ini kan kisah ini selain di surah Az-Zariyat juga diungkap di surah Al-Hijr. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Ketika Allah ungkapkan mukraminnya itu, ini kisahnya sama loh. Kisahnya sama antara kisah yang di surah Az-Zariyat dengan yang di surah Al-Hijr itu sama. Tapi ungkapan kalimatnya berbeda. Kalimat berbeda karena suasana atau ya suasana yang dibangun dalam surah ini berbeda dengan surah Al-Hijr. Di sini kan suasana mukram, suasana kedermawanan. Kedermawanan. Maka di sini nanti di ayat berikutnya kan Nabi Ibrahim tiba-tiba langsung ke belakang ke keluarganya, langsung nyembelih itu apa namanya sapi yang gemuk dalam waktu yang singkat ya sapi ya. Gitu, sapi gemuk, anak sapi ya betul, anak sapi yang gemuk bi'ijlin samin langsung dihidangkan kepada para malaikat. Padahal malaikat itu kan ya, Nabi Ibrahim nggak kenal siapa orang datang ini. Nabi Ibrahim juga nggak tahu juga bahwa itu yang datang adalah malaikat. Tapi bagaimana kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai orang nggak dikenal aja dihidangkan tuh anak sapi yang gemuk gitu kan. Itu bahasan yang lainnya, kita teruskan dulu. Izdakhalu alaihi, ketika malaikat-malaikat itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu, mereka serta-merta mengatakan, faqalu, langsung mengatakan, mereka langsung mengatakan salaman. Salaman. Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Nah, itu ya, sudah saya agak lingkarin ya. Sudah saya beda kasih warna berbeda, salaman dan salamun. Salamun qaumun munkarun. Ya, di sini diungkapkan kaum mungkarun, kaum yang tidak dikenal, mungkar, nggak dikenal kan, bukan ya Nabi Ibrahim nggak tahu siapa. Ketika disampaikan salaman, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Kenapa Nabi Ibrahim nggak mengungkapkan salaman juga? Kenapa juga para malaikat juga tidak mengatakan salamun? Ya, ini kalimat berbeda. Kalimat salaman dengan salamun itu berbeda. Ya, perbedaan di mana? Perbedaannya nanti ini seperti yang kita bahas tadi antara hadoro Khalidun dengan Khalidun hadoro. Tadi tuh antara hadoro Khalidun sama Khalidun hadoro. Ya, yang hadara Khalidun, kalimat yang pertama, hadara Khalidun dimulai dengan kata kerja. Dan sementara yang kedua, Khalidun hadara dimulai dengan kata non kata kerja atau kata nomina. Nah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu bersifat labil. Dia tidak ya memungkinkan berubah-ubah. Namanya pekerjaan itu kan berubah-ubah. Jadi sifat kalimat pekerja yang dimulai dengan kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu sifatnya berubah-ubah, memungkinkan untuk diperbarui. Itu yang kata kerja. Sementara yang Khalidun ini lebih permanen karena dimulai dengan kata non kata kerja. Nah, di kata salaman ini salaman itu sebenarnya asalnya ada juga dari salamun. Nah, defaultnya kata, aslinya kata non-verbal atau kata nomina itu berakhiran dengan dhammah. Berakhiran dengan dhammah, seperti yang salamun ini. Ini defaultnya. Aslinya kata salamun. Nah, ketika menjadi salaman berarti ada yang menyebabkan perubahannya. Dari salamun menjadi salaman. Apa yang menyebabkan perubahan salamun menjadi salaman? Yang menyebabkannya adalah kata kerja yang tidak disampaikan di sini, nggak diungkapkan di sini, tetapi tersirat dari kalimat ini ada kalimat yang dihilangkan, nggak disebutkan. Jadi salaman ini ada kalimat yang dihilangkan. Sama juga ketika antum mengatakan syukron.
Dikasih sesuatu kita katakan syukron. Syukron itu kalimatnya ada yang dihilangkan. Iya, syukron. Kan gini tanwin ya, syukron. Asalnya syukrun. Syukrun, asalnya syukrun. Kenapa jadi syukron? Berarti ada kalimat di depannya. Dan kalimat menjadi syukron berharokat fathah tanwin ini kebanyakan atau sering kali yang menyebabkan jadi fathah tanwin adalah kata kerja. Artinya kata salaman ini merupakan penggalan dari kalimat yang dimulai dengan kata kerja dan dia berkedudukan sebagai objek. Ya, artinya apa? Faqalu nusallimu salaman. Nusallimu salaman. Jadi ada takdir dalam bahasa Arab. Jadi takdir itu seolah dia ada dalam kalimat itu ini. Jadi ada nusallimu. Kami mengucapkan salam. Nusallimu salaman. Salaman, gitu ya, dalam sehari-hari. Nusallimu salaman. Kami mengucapkan salam. Sementara kalimat yang salamun itu memang murni. Dimulai dengan kata non kata kerja. Salamun. Maksudnya salamun apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Atau di sini usallimu alaikum salaman. Gitu. Nah, dari kajian tadi bahwa kalimat yang dimulai dengan kata non verba atau kata nomina memiliki kekuatan penegasan yang lebih kuat dibandingkan dengan yang dimulai dengan kata kerja. Itu masih nyambung ya, insya Allah masih ngerti ya. Maksud saya ya. Jadi ketika saya katakan hadara Khalidun dimulai dengan kata kerja, ini kalimatnya tidak setegas kalimat Khalidun hadara. Khalidun hadara sudah pasti benar-benar permanen ini. Khalidnya udah datang gitu. Nah, begitu juga di sini. Ketika diungkapkan nusallimu salaman, nusallimu salaman, maka maknanya tidak sekuat jika dikatakan salamun alaikum. Salamun alaikum diungkapkan dengan kata nomina, kata non verba, non kata kerja. Di sini kata kerja, dimulai dengan kata kerja. Nah, tadi saya katakan bahwa kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalimat yang dimulai dengan kata nomina. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, salamun atau salamun alaikum lengkapnya, ini lebih kuat dibandingkan dengan salaman yang disampaikan oleh para malaikat. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam dengan yang lebih tegas, lebih kuat, lebih sempurna dibandingkan dengan yang mengucapkan itu. Dan sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan juga Allah tegaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kita menjawab salam, maka kita harus menjawab salam yang lebih baik daripada yang diucapkan oleh pemberi salam. Misalnya ada mengatakan Assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kan gitu, lebih lengkap. Minimal waalaikumsalam sama dengan yang disampaikan oleh yang mengatakan, tapi kurang masih kurang kalau hanya diucapkan waalaikumsalam. Lebih sempurnanya kalau kita melebihkan lagi waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan wabarakatuh, lebih baik daripada yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam. Demikian Allah tegaskan di surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum. Sekiranya kalian ada yang mengucapkan salam kepada kalian atau menyampaikan salam kepada kalian, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, dengan suatu salam penghormatan, bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripada salam yang disampaikan atau salam penghormatan yang disampaikan. Aurudduha, ya, fahayyu bi ahsana minha aurudduha, atau jawab yang sama dengan yang diucapkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan salam yang lebih kuat, lebih tegas dibandingkan dengan yang disampaikan oleh para malaikat. Demikianlah seharusnya. Salaman beda dengan salamun. Faqalu salaman, qala salamun qaumum munkarun. Waktunya habis ya.
Pak Fitra. Jadi kayaknya Iya, luar ya, biasa. ini baru ya pengantar-pengantarnya, masih ada banyak lagi bahan-bahan yang belum bisa saya sampaikan. Namun semoga bermanfaat yang sedikit ini. Insya Allah nanti sekiranya perlu mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Waktu itu saya sempat, Pak Fitra juga sempat menyebutkan ya waktu itu ya Pak Fitra, Iya. kenapa kok fam fajarot di sini di surah Al-Baqarah ayat 60, dan kenapa kok fam bajasad di surah Al-A'raf ayat 160. Tapi rupanya belum bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Masih Semoga 6 slide ke depan itu. masih panjang. Dan kayaknya akan lebih panjang lagi kalau kita bisa bahas alurnya bagaimana di surah Al-Baqarah. Kita bandingkan, kita komparasi antara ayat-ayat yang di surah Al-Baqarah dengan yang di surah Al-A'raf. Insya Allah nanti ada bahasan tersendiri lebih panjang lagi insya Allah. Jadi bukan hanya membahas tentang fam bajasat dan fam fajarat, tapi juga ada pernik-pernik yang lain yang perlu kita ungkap dari dua kisah. Satu kisah yang sama tapi diungkapkan dengan kalimat berbeda antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-A'raf. Wallahu a'lam. Jadi memang susunan itu menunjukkan penegasan, bahkan bisa jadi dia itu justru melarang di satu yang menafikan gitu ya. Itu hanya beda huruf mati dan huruf domah gitu kan. Iya, artinya emang nggak boleh baca salah di tajwid Ustaz ya. Ini iya. dan bahasa sehari-hari juga nggak boleh salah, apalagi baca Quran gitu ya. Dan perubahan-perubahannya itu nggak ngerubah banyak, emang nggak kelihatan, kalau yang nggak jeli dengan bahasa mungkin nggak kelihatan berubah kalau orang-orang yang di luar Arab Ustaz ya. Jadi ngeliatnya nggak ada, ternyata artinya jauh berbeda. Dan kalau di bahasa kita, mohon maaf ya, itu malah seringkali membingungkan. Kayak contoh misalnya Ustaz, lukisan Afandi. Lukisan itu nggak jelas apakah itu lukisan milik Afandi, maksudnya apa lukisan yang ngelukis Afandi, apa lukisan yang isinya Afandi, tulisannya lukisan Afandi. Itu malah justru maknanya ada banyak tapi kita bingung yang mana sebenarnya. Tapi kalau Arab nggak kejadian, maksudnya emang udah dituju dan memang begitu maksudnya. Iya, gitu, betul. Ini memang kekayaan bahasa ini Ustaz ya. Iya. Ya begitulah, Allah telah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, artinya punya keunikan, punya kelebihan, punya keistimewaan. Pasti ada banyak kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa ahli surga ya Pak Fitra. Ya, meskipun kita nggak belajar di dunia, kita jadi ahli surga insya Allah langsung bisa ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tadi ada yang bertanya sebenarnya Ustaz, cuman apakah dijawab sekarang itu tepat, tapi nanti Ustaz yang menentukan. Jadi pertanyaannya terkait dengan yang kemarin, bahasannya kemarin tentang huruf muqatta'ah gitu. Oh iya betul. Muqatta'ah ini bacanya sama nggak dengan riwayat-riwayat tilawah-tilawah yang berbeda yang kita ketahui? Oh iya, betul. Ya mungkin saya bisa jawab. Kapan? Ya, silakan. Bisa saya jawab singkat aja barangkali. Jadi huruf muqatta'ah ini ya kalau mau didetail mungkin ada tergantung huruf muqatta'ah yang mana yang akan kita kaji gitu. Tapi dari 10 imam qiraat itu ada yang baca dengan saktah. Jadi saktah berhenti. Misalkan siapa Abu Ja'far ya baca alif saktah, lam saktah, mim saktah, itu yang saktah. Belum lagi nanti ada yang imalah-imalahnya tergantung dengan madhab yang mana, dengan qiraat yang mana. Jadi misalkan Toha misalnya, ada yang baca Toha, ada yang baca Tohe, ada yang baca Tehe misalnya. Itu kan ragam-ragamnya begitu. Jadi kita ketika membahas masalah qiraat atau riwayat baca Quran, ya kita harus lihat satu persatu masing-masing huruf muqatta'ah. Jadi nggak bisa secara umumnya kita hukumi secara umum begitu, tapi kita harus detail ke huruf muqatta'ah yang mana. Dan ini ranah bacaan ya, ranah bacaan bagaimana membaca Al-Quran yang sampai ke Rasulullah SAW. Demikian Pak Fitra. Wallahu a'lam. Ya, Bu, suaranya belum keluar Pak Fitra. Iya, ternyata nyambung lagi, alhamdulillah. Saya udah kaget dari kok keluar. Baik. Ya, tadi saya sudah jawab
Iya, iya. Masih, Artinya ya, gini, ya kita cukupkan di jawabannya di situ karena nanti pasti ya. akan panjang kalau memang mau detail ya. Betul, Tapi apalagi tentang baca Quran itu ya, ranahnya di ranah pembelajaran baca Quran ya. Sementara ya, ya. kajian kita tidak ke arah Ya, itu. kita Jadi lagi ke redaksi ya. iya redaksi betul. Ya, Redaksi. betul, betul. Ya, Eh, mungkin kita sudah di penjung acara, tapi saya infokan dulu sebelum doa, Ustadz, ya, bahwa baik. Rumah Tajud masih menerima donasi untuk pembangunan pesantren di lahan Tajur Halang, insya Allah, di rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekeningnya 7139 088667, kode banknya 451, Swift code-nya BSMI DIDJ. Untuk pembebasan lahan transfer bisa di Bank Mandiri di 1570003292977 dan konfirmasinya bisa ke +62 823 5000 1900 atau untuk yang berada di luar negeri ke +49176691910302. Kajian tadabbur selanjutnya insya Allah dilaksanakan setelah Lebaran kayaknya, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, Insya Allah setelah Lebaran. di Kamis tanggal 3 Juni 2021, Ya, insya Allah. pukulnya masih sama di 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 11 waktu CST di Eropa. Dan kajian zikir Muperisaimu insya Allah tetap kita laksanakan di pekan ini, tetap di Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 21 malam waktu Indonesia bagian Barat atau 16.00 CST untuk yang berada di Eropa dan sekitarnya. Ya, dengan tema manfaat zikir sore yang harus kita ketahui. Demikian Ustaz pemberitahuan untuk sahabat-sahabat semua di Rumah Tajud TV. Silakan dipimpin doa, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, sebelum kita berdoa mari kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, demikian kajian tadabbur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus mengkaji ayat Allah. Semoga kita semua makin mendapatkan berkah keilmuan ini dan ilmu kita makin manfaat. Dan sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca doa.
kafaratul majlis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.